Shalom, haleluya, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun kita berada, yang ada di gereja, yang ada di rumah, dan yang ada di mana-mana. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini sekali lagi kami dapat belajar, dapat merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Kami percaya firman Tuhan terus berbicara, terus berkarya di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami tetap di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami tetap setia, iman tetap bertumbuh di hadapan-Mu, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkaryalah, berbicaralah. Kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata kepada kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di dalam ayat pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu Natal adalah peristiwa firman Tuhan menjadi manusia. Nah, hari ini tidak terasa kita sudah berada di 26 hari bulan Desember, di mana kita masih merayakan Natal. Dan mari kita melihat bagaimana Allah menghendaki kita menyambut Natal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa Natal adalah peristiwa di mana firman Tuhan itu menjadi manusia, seperti di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sebenarnya kita sedang menyambut firman Allah. Setelah Yesus naik ke sorga, firman Tuhan itu hari ini adalah berbentuk Alkitab yang ditulis dan diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Dan adanya hari ini karena Yesus yang ada di dalam kehidupan. Natal sebenarnya adalah bagaimana respon hidup kita pada firman Tuhan. Apakah kita mengasihi Allah? Kalau iya, apakah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Pertanyaan yang cukup simple tetapi susah dijawab. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata firman Tuhan. Nah, bagaimana dapat mengasihi Allah kalau kita jarang membaca firman Tuhan? Nah, bagaimana kita mengasihi Allah kalau kita
jarang berdoa. Setelah kita mengerti bahwa Natal kita sedang menyambut firman Tuhan, bagaimana sikap hati kita dalam menyambut Natal? Nah, saya percaya di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, sikap hati kita menyambut Natal itu kita penuh dengan sukacita, ya, bergembira, ya. Tuhan mau supaya kita bersukacita menyambut Natal, dan tentu saja karena Natal membawa kepada kita kabar yang sangat menggembirakan, ya, seperti di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10, ya, di mana semua orang termasuk saya, apapun keadaan, hendaklah bersuka cita, ya, karena kita merayakan Natal. Maria dan Yusuf tetap bersuka cita walaupun sedang dalam keadaan yang tidak bagus di saat kelahiran Yesus ke dunia. Bayangkan bagaimana perasaan Yusuf dan Maria ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa Maria harus mengandung, dan di saat itu dia masih bertunangan dengan Yusuf. Sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf sempat akan menceraikan Maria secara diam-diam. Kita boleh dapat melihat di dalam Matius 1 ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-24. Cerita Maria dan Yusuf. Nah, menjelang kelahiran Yesus juga, mereka harus menginap di tempat orang yang menjaga ternak karena tidak ada tempat bagi mereka, atau di kandang domba. Itu sebabnya bayi Yesus lahir dan diletakkan di dalam palungan, ya. Tidak ada tempat yang cantik dan comel, tempat pembaringan Yesus, hanya dibaringkan di palungan. Kita hari ini lahir-lahir saja semua di hospital, semua senang, ya. Tetapi kelahiran Yesus pada waktu itu sangat mencabar buat Maria dan Yusuf. Nah, tidak cukup sampai di situ, mereka harus segera ke Mesir karena menjadi buruan para tentara Raja Herodes yang ingin membunuh Yesus. Sangat mencabar kelahiran Sang Juru Selamat di dunia. Nah, saya percaya kalau kita benar-benar menghayati Natal di dalam kehidupan kita hari ini, begitu banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus lahir memberi terang baru di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita selalu menyanyikannya. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus melihat bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ya, jangan khawatir tentang apapun juga, karena di dalam kehidupan kita ini ada Yesus. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, ya, memelihara hati, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bagaimana di dalam kehidupan kita tidak mampu bersukacita, sedangkan kita ini
miliknya Allah. Bersukacitalah, kata Allah, dalam keadaan apapun, dengan memohon kepada Allah untuk memberikan damai sejahtera, seperti di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu artinya kita merasakan damai sejahtera walaupun dalam keadaan yang secara logiknya dalam pikiran kita tidak mungkin dapat membuat kita bahagia. Tetapi bagi orang percaya kepada Tuhan, dalam keadaan apapun kita hari ini, kita masih mampu untuk bersukacita. Masih mampu memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Haleluya, kita bersyukur karena firman Tuhan menjadi manusia menyelamatkan kita. Hari ini kita ada karena Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Berkati kami, mengurapi kami, memperingati kami tentang Natal, di mana firman Tuhan menjadi manusia di dalam pribadi kami. Firman itu tertanam di dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami menjadi yang baru di hadapan ya Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, mereka diberkati, mereka diurapi, sehingga menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.